Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini bagi siapapun pengunjung channel saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas mengenai apakah penyaliban Yesus adalah skenario penyelamatan atau rencana penyelamatan. Berarti misinya berhasil. Yudas menyesal karena menurut dia sudah kejam kali pengkhianatannya kepada Yesus, tapi Yesus dalam hati apa? Yesus yang meminta mati di kayu salib. Artinya Yudas sudah mengantarkan misi itu ke gerbang keberhasilan. Sang debater sering mengatakan bahwa Yudas Iskariot harus selamat karena dia memiliki peran kedua. Dalam arti Yudas Iskariot termasuk peran penting untuk meloloskan penyaliban. Tanpa Yudas Iskariot, maka penyaliban tidak akan terlaksana. Dengan arti bahwa jika Yudas mendapatkan peran untuk penyaliban, secara tidak langsung bahwa Tuhan sedang berskenario di dalam penyaliban. Namun sebelumnya saya ingin kita membuka dulu definisi dari skenario. Skenario adalah rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Apakah penyaliban Yesus adalah sebuah skenario? Jika kita katakan penyaliban Yesus adalah skenario Tuhan, maka yang terjadi di sini adalah bahwa Tuhan sedang bersandiwara. Dalam arti setiap tokoh atau peran-peran yang sudah dimasukkan oleh Tuhan tidak bisa menolak, tidak bisa membatalkan setiap peran demi peran. Maka sudah ditentukan semua tokoh-tokohnya dan bagaimana ending ceritanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah skenario penyelamatan, tetapi yang tepat adalah rencana penyelamatan. Kenapa dikatakan rencana penyelamatan? Justru di situ orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa membatalkan rencana tersebut. Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menempatkan mereka bukan berskenario, tapi rencana Tuhan indah bagi manusia. Ditempatkannya Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengurus taman itu supaya terpelihara dengan baik. Hanya satu firman yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tuhan tidak sedang berskenario, tetapi Tuhan hidup dalam rencananya yang nyata. Dia berkata, jika kamu makan, kamu mati. Jika kamu tidak makan, kamu hidup. Jelas sekali ini bukan sebuah skenario. Jikalau sebuah skenario, mereka tidak bisa memilih. Sudah ditentukan endingnya. Tetapi karena ini adalah rencana Tuhan yang indah bagi manusia, maka Tuhan berfirman. Manusia memiliki hak yang independen, hak yang merdeka untuk menentukan keputusannya. Nah, yang terjadi apa? Adam dan Hawa ketika mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Namun ketika ular itu membisikkan bahwa jika kamu makan buah itu kamu akan sama dengan Allah. Ketika ular membisikkan kepada Hawa tersebut, maka Hawa tergiur untuk memakan buah itu. Yang terjadi apa? Mereka binasa sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Kemuliaan Allah hilang dari tubuh mereka. Pakaian kemuliaan Allah itu hilang dari tubuh mereka sehingga mereka telanjang. Sang debater sering mengatakan ini adalah peran satu, ini adalah peran dua, dan tanpa mereka yang berperan tidak akan terjadi penyaliban. Atau bahwa jika disimpulkan di situ bahwa inilah skenario yang dibuat oleh Tuhan. Tidak, melainkan penyaliban itu adalah rencana penyelamatan dari Tuhan. Rencana penyelamatan itu artinya siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun pelaksananya bisa membatalkan
apa yang Tuhan firmankan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Kita baca di Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Artinya Yesus sebenarnya dalam hatinya, kalau bisa tidak melalui proses penderitaan tersebut, dia meminta kepada Bapa, "Ambillah cawan ini daripadaku." Karena begitu beratnya penderitaan, sebenarnya Yesus bisa membatalkan penyaliban. Sama seperti Adam, dia memakan buah itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, demikian juga Yesus ketika dia bergumul dalam kondisi yang sangat-sangat berat penderitaannya. Dia menginginkan jikalau Bapa berkehendak untuk mengambil cawan itu, karena tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Namun Yesus memilih untuk taat. Filipi pasal kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat. Kata taat di sini berarti sebagai manusia bisa saja dia tidak taat. Dalam keadaannya sebagai manusia, sama seperti kita, sama seperti Adam, bisa saja Yesus mengambil keputusan untuk membatalkan penyaliban. Tetapi firman Tuhan katakan, dia taat sampai mati. Artinya Tuhan bukan sedang berskenario, tetapi Tuhan sedang berencana untuk manusia. Rencana penyelamatan, bukan skenario penyelamatan. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot terpanggil menjadi murid Tuhan, sama seperti murid-murid yang lain, sama-sama tidak percaya. Ke-12 murid dipanggil, mereka tidak langsung percaya kepada Yesus. Ketika Petrus dipanggil oleh Yesus, terlebih dahulu Yesus menunjukkan mujizatnya. Ketika ia naik ke perahu Petrus dan berkata, "Tebarkanlah jalamu," maka ia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Disitulah Petrus terkagum-kagum dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka terpanggil sama-sama dalam kondisi yang tidak percaya. Manusia yang tidak percaya. Tetapi selama 3 tahun lebih mereka mengikuti Yesus. Disitulah iman mereka dibentuk. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka percaya kepada setiap apa yang dikatakan Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Siapakah aku?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias yang diutus dari Allah." Artinya ketika murid-murid mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih, disitulah iman mereka dibentuk. Disitulah mereka dituntut percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Disitulah mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Yesus untuk mengubah hidup mereka, percaya bahwa Yesus datang dari surga. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah manusia sama seperti Yesus, manusia sama seperti Adam. Tetapi Yudas Iskariot justru dia tidak mengubah hatinya ketika ikut bersama Yesus. Dari semula mengikut Yesus, dia tidak percaya. Dia hanya berharap Yesus menjadi raja dunia, bukan menjadi raja dalam kerajaan sorga. Yudas berpikir dalam kedagingannya sebagai manusia. Nah, dapatkah penyaliban dibatalkan jika Yudas tidak menyerahkan Yesus? Yesus beberapa kali mengingatkan Yudas. Di video saya sebelumnya saya sudah katakan, Yesus berkata kepada Yudas, "Celakalah." Di Markus pasal 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus berkata, celakalah. Beberapa kali Yesus mengingatkan Yudas, tetapi Yudas Iskariot tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi, apakah penyaliban dapat dibatalkan jika Yudas tidak menyerahkan Yesus? Penyaliban tidak akan dibatalkan jika Yudas bertobat. Kenapa? Karena Yudas Iskariot itu hanya menyerahkan. Tetapi firman Tuhan katakan, celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Dari mulanya yang berusaha untuk membunuh, yang berusaha untuk mencelakakan Yesus adalah ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala. Mereka yang bersepakat untuk membunuh Yesus. Tanpa Yudas pun penyaliban akan tetap terlaksana. Tuhan memberikan hak yang bebas kepada manusia untuk menentukan keputusannya. Apakah dia mau berbuat baik? Apakah dia mau berbuat jahat? Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini ayat yang sungguh sangat-sangat luar biasa sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian video dari saya. Jika video ini sudah menjawab perdebatan dari sang debaters, jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.